Losing time, I'm fading fast. Bos Aprilia geram karena Marc Marquez tak kunjung usai, langsung bikin Bezzecchi crash beruntun dari Hungaria, Brno hingga saat ini di Assen. What's my purpose, what do I grab? MotoGP 2026 kembali menghadirkan cerita yang penuh kejutan. Tim Aprilia yang beberapa pekan terakhir digadang-gadang sebagai pabrikan dengan paket motor paling komplit, justru harus menelan pil pahit di MotoGP Belanda. Marco Bezzecchi yang sejak awal akhir pekan tampil begitu meyakinkan dan dijagokan banyak orang untuk menjadi pemenang di sirkuit Assen, malah mengakhiri balapan dengan kecelakaan ketika lomba baru memasuki lap kedua. Dalam hitungan menit, semua prediksi yang mengunggulkan Aprilia langsung runtuh. Garasi tim yang sebelumnya dipenuhi optimisme mendadak berubah sunyi setelah motor Bezzecchi meluncur ke area gravel dan balapannya berakhir lebih cepat. Dalam perbincangan yang ramai dibicarakan di kalangan pedok, banyak yang menilai rentetan hasil buruk Bezzecchi merupakan sebuah ironi karma. Nama pembalap Italia itu kembali diyakini tuai karma akibat insiden kontroversial di MotoGP Mandalika ketika ia menyeruduk Marc Marquez hingga sang juara dunia mengalami cedera dan harus melewati masa pemulihan yang cukup panjang. Segalanya sebenarnya masih terlihat normal ketika MotoGP memasuki seri Hungaria. Saat itu, Aprilia datang dengan rasa percaya diri tinggi karena performa RSGP terus meningkat. Bezzecchi bahkan masih menjadi salah satu kandidat kuat perebut gelar juara dunia. Akan tetapi, balapan di Hungaria justru menjadi awal dari mimpi buruk yang terus berlanjut hingga sekarang. Insiden di lap-lap awal membuatnya gagal finish dan pulang tanpa poin. Harapan bangkit kemudian tertuju ke Brno. Trek yang diperkirakan cocok dengan karakter motor Aprilia, diyakini menjadi tempat ideal bagi Bezzecchi untuk kembali menunjukkan kelasnya. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya. Akhir pekan kembali berubah menjadi bencana setelah ia mengalami crash pada sprint race. Situasi semakin memburuk hingga akhirnya ia tidak mampu mengamankan poin pada Grand Prix akibat diskors karena ulahnya yang menampar Marshall pasca insiden crash. Dua seri berturut-turut tanpa hasil maksimal mulai memunculkan tekanan besar kepada pembalap Aprilia itu. Ketika MotoGP tiba di Assen, dari sesi latihan hingga kualifikasi, motor Aprilia tampil sangat kompetitif. Bezzecchi beberapa kali mencatatkan waktu tercepat dan menunjukkan kecepatan balap yang sulit ditandingi rival-rivalnya. Banyak orang menempatkannya sebagai favorit utama untuk memenangkan MotoGP Belanda. Namun balapan tidak pernah berjalan sesuai prediksi. Lampu start baru saja padam, rombongan pembalap masih berusaha mencari ritme terbaik, tetapi petaka kembali menghampiri Bezzecchi. Ketika balapan baru memasuki lap kedua, ia kehilangan kendali motornya di salah satu tikungan cepat Assen. Motor RSGP yang sebelumnya tampak sangat stabil, mendadak terlempar keluar lintasan. Bezzecchi ikut terseret ke area gravel dengan benturan cukup keras, sehingga balapannya berakhir seketika. Tim medis langsung memberikan penanganan sebelum membawanya menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai langkah pencegahan. Aprilia kembali harus menerima kenyataan pahit bahwa pembalap andalannya gagal menyelesaikan balapan untuk ketiga seri beruntun. Bos Aprilia mengaku sangat geram melihat situasi tersebut. Bukan hanya karena kehilangan peluang Bezzecchi membawa pulang poin, tetapi juga karena seluruh prediksi yang menjagokan Bezzecchi akhirnya tidak berarti apa-apa akibat bayang-bayang karma dari Marc Marquez. Setelah tampil dominan sepanjang latihan dan menjadi pusat perhatian pedok, hasil akhirnya justru berbanding terbalik. Lebih menyakitkan lagi, rangkaian Hungaria, Brno hingga Assen membuat momentum yang sebelumnya dimiliki Bezzecchi benar-benar menghilang akibat karma yang diterimanya. Dari seorang pembalap yang sempat dianggap sebagai kandidat paling kuat juara dunia, kini ia justru menghadapi tekanan besar akibat 3 akhir pekan berturut-turut yang penuh kekecewaan. Setiap seri selalu menyisakan cerita berbeda, tetapi ujungnya sama, yaitu pulang tanpa hasil maksimal. Di sisi lain, situasi ini mulai membuka peluang besar bagi Marc Marquez. Setelah sempat mengalami masa sulit akibat cedera yang menghambat performanya di awal musim, pembalap Ducati tersebut perlahan kembali menemukan ritme terbaiknya. Konsistensi mulai terlihat, kepercayaan diri kembali meningkat, dan kini jarak poin menuju para pesaing di klasemen semakin memungkinkan untuk dipangkas. Perhatian publik pun langsung tertuju ke seri berikutnya di Sachsenring, sebuah sirkuit yang selama bertahun-tahun identik dengan nama Marc Marquez. Bukan tanpa alasan jika Sachsenring sering disebut sebagai taman bermain Marquez.
Sirkuit di Jerman itu telah menghadirkan begitu banyak kemenangan dalam perjalanan karirnya, sehingga ia mendapat julukan King of Sachsenring dari para pengamat dan penggemar MotoGP. Karakter lintasan yang didominasi tikungan ke kiri selalu mampu dimanfaatkan Marquez untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bahkan ketika mengendarai motor yang tidak sepenuhnya kompetitif sekalipun, ia tetap mampu tampil luar biasa di Sachsenring. Kini, dengan performa Ducati yang semakin kompetitif serta kondisi fisik yang terus membaik, banyak pihak meyakini Marquez akan kembali menjadi kandidat terkuat meraih kemenangan. Bezzecchi yang baru saja kehilangan poin beruntun, tentu menerima tekanan sangat besar untuk membuktikan bangkit. Namun, apabila tren buruknya masih berlanjut, sementara Marquez mampu memanfaatkan Sachsenring untuk meraih kemenangan besar, peta persaingan gelar juara dunia dipastikan akan berubah drastis. Sirkuit yang selama ini dikenal sebagai kerajaan Marc Marquez bisa menjadi titik balik paling menentukan musim 2026, sekaligus menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang masih berada di depannya dalam klasemen. MotoGP sekali lagi membuktikan bahwa dalam hitungan beberapa seri saja, nasib seorang pembalap dapat berubah total. Mereka yang semula berada di atas angin bisa tiba-tiba kehilangan segalanya, sementara mereka yang sempat diremehkan justru perlahan kembali menjadi ancaman terbesar dalam perebutan gelar juara dunia. Losing time, I'm fading fast. Bos Aprilia meledak. Usai jadi yang tercepat, Aprilia langsung tantang duel Marc Marquez saat kondisi sang juara semakin fit. Banyak pengamat ingatkan, Aprilia bisa terbungkam di Assen. Hari pertama MotoGP Belanda di sirkuit Assen langsung menghadirkan tensi tinggi. Marco Bezzecchi tampil luar biasa dengan menjadi pembalap tercepat pada free practice 1 dan kembali mempertahankan posisi teratas pada sesi praktis yang menentukan tiket otomatis menuju Q2. Performa tersebut membuat kubu Aprilia dipenuhi rasa percaya diri. Meski Bezzecchi sempat menerima denda akibat pelanggaran prosedur practice start setelah FP1, hukuman itu tidak memengaruhi catatan waktunya maupun peluangnya untuk melanjutkan akhir pekan sebagai salah satu kandidat terkuat. Optimisme di garasi Aprilia pun semakin meningkat. Mereka melihat hasil hari Jumat sebagai bukti bahwa RSGP kini mampu bertarung sejajar dengan motor-motor terbaik di lintasan yang selama ini identik dengan pertarungan sengit para pembalap papan atas. Di tengah euforia tersebut, perhatian publik justru semakin mengarah kepada satu nama yang sejak awal musim menjadi bahan perbincangan, yakni Marc Marquez. Jika melihat kondisi beberapa bulan lalu, tidak banyak orang yang benar-benar yakin bahwa pembalap asal Spanyol itu akan kembali menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar juara dunia. Bahkan sejak seri-seri pembuka musim, performanya sempat dinilai belum memenuhi ekspektasi. Situasi tersebut memunculkan berbagai komentar dari pengamat hingga rival-rivalnya. Tidak sedikit yang menilai era dominasi Marc Marquez telah berakhir. Beberapa pihak termasuk Aprilia beranggapan bahwa usianya, riwayat cedera panjang, serta perubahan karakter motor membuatnya tidak lagi menjadi sosok yang menakutkan seperti beberapa musim silam. Namun, mereka yang terlalu cepat meremehkan Marquez perlahan mulai menyadari bahwa pembalap 8 kali juara dunia itu belum habis. Ia justru memilih menjawab semua keraguan bukan lewat pernyataan, melainkan lewat hasil di lintasan. Titik balik itu akhirnya benar-benar terlihat dalam 2 balapan terakhir sebelum MotoGP Belanda. Marc Marquez berhasil menaklukkan Grand Prix Hungaria, kemudian melanjutkan momentum dengan kemenangan beruntun di Grand Prix Brno. 2 hasil tersebut bukan hanya menambah koleksi kemenangan, tetapi juga menjadi bukti bahwa proses adaptasi yang panjang akhirnya mulai membuahkan hasil. Kini, di Assen Belanda, kondisi fisiknya pun disebut jauh lebih baik dibanding awal musim. Cedera yang sempat membatasi pergerakannya, kini tidak lagi menjadi hambatan utama. Suasana pedok semakin memanas ketika bos Aprilia tidak lagi menyembunyikan rasa percaya dirinya. Melihat Bezzecchi memuncaki 2 sesi latihan, ia langsung melontarkan tantangan terbuka kepada Marc Marquez. Marc sudah kembali ke performa terbaiknya dan kami siap bertarung, ucap sang bos Aprilia dengan optimis. Meski Bezzecchi menjadi yang tercepat pada hari pertama di Assen, sejumlah analis mengingatkan bahwa latihan bebas dan praktis belum mencerminkan kekuatan sesungguhnya. Mereka menilai Marc Marquez memiliki kebiasaan menyimpan potensi terbaiknya hingga sesi kualifikasi dan balapan. Strategi seperti itu bukan hal baru dalam karirnya. Berkali-kali ia tampil biasa saja pada hari Jumat,
tetapi berubah menjadi pembalap yang sulit dikalahkan ketika poin mulai diperebutkan. Karena itu, kepercayaan diri yang ditunjukkan Aprilia dinilai perlu diimbangi dengan kewaspadaan. Menjadi yang tercepat pada praktis memang memberikan keuntungan psikologis sekaligus tiket langsung CQ2. Tetapi pengalaman membuktikan bahwa kemenangan balapan ditentukan oleh banyak faktor lain. Manajemen ban, pemilihan strategi, kemampuan membaca perubahan grip lintasan, hingga pengalaman menghadapi tekanan dalam duel langsung menjadi aspek yang seringkali membuat perbedaan. Ketika pembalap lain mulai kehilangan performa akibat degradasi ban, Marquez seringkali justru meningkatkan kecepatannya. Ketika lawan mulai melakukan kesalahan kecil karena tekanan, ia mampu memanfaatkan setiap celah sekecil apapun. Kemampuan seperti inilah yang membuat banyak pengamat percaya bahwa Assen masih sangat terbuka bagi sang juara dunia. Tidak sedikit pula yang mengingatkan bahwa karakter sirkuit Assen sangat cocok dengan gaya balap Marquez. Perubahan arah yang cepat, tikungan berkecepatan tinggi, dan ritme mengalir menjadi bagian lintasan yang selama ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh pembalap Spanyol tersebut. Dengan kondisi fisik yang semakin fit dan kepercayaan diri yang kembali meningkat setelah 2 kemenangan beruntun, banyak pihak menilai Marquez datang ke Belanda dalam salah satu momentum terbaiknya musim ini. Sebaliknya, tekanan justru kini berada di pihak Aprilia. Status sebagai pembalap tercepat membuat ekspektasi terhadap Bezzecchi meningkat drastis. Setiap kesalahan kecil akan langsung menjadi sorotan. Apalagi hukuman denda yang diterimanya setelah FP1 sempat menjadi pembicaraan di pedok. Walaupun tidak memengaruhi hasil ataupun posisi start, insiden tersebut menjadi pengingat bahwa detail sekecil apapun dapat berdampak besar sepanjang akhir pekan balapan. Persaingan di Assen pun diprediksi tidak hanya menjadi duel kecepatan motor, tetapi juga pertarungan mental. Aprilia ingin membuktikan bahwa mereka kini benar-benar siap menjadi penantang utama. Di sisi lain, Marc Marquez memiliki misi yang jauh lebih besar, yakni membuktikan bahwa semua keraguan yang sempat muncul di awal musim memang terlalu terburu-buru. 2 kemenangan beruntun telah menjadi jawaban pertama. Kini, Assen bisa menjadi panggung berikutnya untuk menunjukkan bahwa kebangkitan sang juara dunia bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang yang akhirnya mencapai titik terbaik. Losing time, I'm fading fast.